Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum bitahiyatil islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwasanya termasuk adab seorang penuntut ilmu yaitu at-tawadhu, yaitu rendah hati ketika dirinya mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya lah sifatnya seorang yang berilmu, semakin berilmu harusnya semakin rendah hati. Ikhwatal aizza adalah Nabi Musa alaihissalam. Pada kisah yang lalu, beliau walaupun diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya, sebagai rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi merasa yang dimilikinya belum apa-apa, yang dimilikinya belum mampu untuk bisa menjawab terhadap tantangan yang ada. Maka beliau ingin mengupgrade ilmu yang ada pada beliau alaihi salatullahi wassalam. Ikhwatul aizza, melanjutkan pembahasan kita yaitu adab seorang penuntut ilmu. Yang kedua adalah dikatakan adabu al-kalam ma'a syaikhi, yaitu bagaimana seorang penuntut ilmu ketika berbicara di hadapan syekhnya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, merupakan hal yang perlu diperhatikan seorang penuntut ilmu kepada gurunya, kepada ustadznya atau syekhnya, yaitu dengan menghormati gurunya tersebut. Di antaranya ketika berhadapan dengan gurunya tersebut, memanggilnya tidak langsung dengan namanya. Memanggilnya, ya misalkan gurunya bernama Ahmad misalkan, tidak memanggilnya langsung dengan nama, wahai Ahmad, akan tapi memanggilnya dengan sebutan yang merupakan hal yang mana hal tersebut merupakan gelar kehormatan bagi gurunya tersebut. Wahai guru, wahai ustadz, wahai kiai, wahai ajengan atau semacamnya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, tentunya hal tersebut bukan dimaksudkan untuk riya. Hal tersebut tujuannya bukan dimaksudkan untuk membanggakan dirinya, ujub terhadap dirinya. Akan tapi merupakan hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menegur salah seorang kaum muslimin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanggil langsung dengan namanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan hal tersebut dalam surat An-Nur ayat ke-63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dukum ba'don. Ketika engkau wahai kaum muslimin memanggil Nabi SAW, maka jangan langsung memanggil namanya seperti sebagian kalian memanggil yang lain. Ya, ketika kita memanggil teman kita wahai Zaid, wahai Ahmad, wahai Budi dan seterusnya. Akan tapi panggillah dengan kedudukan beliau SAW, wahai Nabi, wahai Rasul dan seterusnya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, maka ketika kita memanggil guru kita, memanggil alim kita di hadapannya dengan sebutan syekh, guru dan seterusnya, maka begitu juga diharapkan ketika tanpa kehadirannya, ketika di belakangnya, ya kita juga memanggil guru kita dengan namanya, guru fulan, ustadz fulan dan seterusnya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, maka termasuk adab di hadapan guru kita ketika kita ingin mempertanyakan sesuatu, ada hal yang dirasa perlu didiskusikan dengan alim atau guru kita, maka perlu untuk memperhatikan. Perlu memperhatikan apa yang ingin ditanyakan kepada alim atau guru kita tersebut. Dikatakan penulis rahimahullahu ta'ala, minat tauqiri husnil mas'alah, adalah merupakan bentuk kesopanan ketika kita ingin berdiskusi dengan guru kita. Fayan bagi li talibil ilm an yulatif asy-syaikh
fi mas'alatih, adalah dia berlemah lembut kepada gurunya dalam hal tersebut. Misalkan gurunya membacakan hadis, gurunya membacakan ayat, kemudian ada sedikit kekeliruan di sana, maka berikanlah ya pemberitahuan tersebut dengan lemah lembut kepadanya. Ya, tidak seolah-olah mengajari dirinya, tidak seolah-olah ya memberitahukannya ya dengan kasar kepadanya. Faman harma rifqi fatahu minal ilm ma yatahassar alaih. Kata penulis rahimahullahu taala, siapa yang tidak beradab kepada gurunya, maka dirinya akan diharamkan faedah dan barokah ilmu yang telah dia dapatkan. Faman ta'annat fi talabid dalil laqiya ma la yassarah. Nah, barang siapa yang dia menuntut ilmu, ingin mendapatkan petunjuk, ingin mendapatkan taujihat, mendapatkan irsyad, akan tapi tidak beradab kepada gurunya, tidak akan mendapatkan hal tersebut. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, dalam hadis Nabi SAW diungkapkan, adalah merupakan kebiasaan kaum Yahudi. Mereka banyak bertanya. Dalam Al-Quran pun juga diabadikan dengan demikian. Ketika suatu saat Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kaumnya yang meninggal, kemudian belum diketahui motif apa yang ada di belakang hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan antadbahu baqaratan, untuk menyembelih baqarah, yaitu seekor sapi. Kemudian diambil dari ekornya tersebut ya, kemudian disabetkan kepada orang yang sudah meninggal agar nanti bisa menjawab pertanyaan, siapa yang bunuhmu, motif apa gerangan sampai engkau terbunuh olehnya. Akhirnya mereka bertanya, sapi yang bagaimana wahai Nabi Musa? Sapi yang seperti apa wahai Musa? Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, ya, karena mereka ya mempersulit diri, dipersusah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baqaratun safra faqi'un launuha tasurun nadhirin. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, sapi yang berwarna kuning didapat dari mana? Yang ketika kita memandangnya maka mata akan senang melihatnya. Maka inilah yang tidak disenangi, inilah yang tidak diharapkan pada kita ketika hadir di majelis ilmu bersama guru kita. Yang diinginkan adalah mendapatkan faedah daripada ilmu dan maklumat tersebut, bukan untuk mengetes guru kita, ya, bukan untuk mengetes kepandaian apakah dia lebih pandai dari saya ataukah sebaliknya. Maka kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, disebutkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, dhammul mas'alah. Ada salah seorang ulama menuliskan suatu literasi yaitu berjudul dhammul mas'alah. Dhammu yaitu tercelanya masalah. Masalah di sini didapatkan dalam hadis tersebut yaitu ada dua macam. Masalah yang pertama meminta-minta. Disebutkan dalam hadis tersebut sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meminta-minta padahal dirinya sanggup, masih bisa untuk berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kelak di hari kiamat dengan dirinya mencakar-cakar wajahnya sebagai bentuk hukuman atas dirinya. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kenikmatan padanya. Allah Subhanahu wa taala berikan ya kemuliaan padanya, badannya sehat, bisa bekerja, akan tapi meminta-minta pada manusia. Al-masalah yang kedua yang dimaksud dalam hadis tersebut yaitu banyak bertanya yang tanpa ada faedahnya. Banyak bertanya tujuannya mengetes, banyak bertanya tujuannya membanggakan dirinya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, kata Imam Asy-Sya'bi, beliau mengatakan, kana Abu Salamah yumar ibn Abbas faharuma bidzalika ilman katsira. Diceritakan Imam Asy-Sya'bi rahimahullah taala bahwasanya dahulu ada salah seorang di kalangan tabi'in, Abu Salamah, yumari, mendebat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, adalah salah seorang sahabat ahli tafsir yang didoakan langsung sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah ya berkahilah Abdullah bin Abbas ini dengan ilmu ta'wil, dengan ilmu tafsir, fahimkanlah dia dalam ilmu tafsir. Akhirnya dia menjadi ulama ahli tafsir di kalangan sahabat. Akhirnya ya tafsir beliau diabadikan, ilmunya bermanfaat sampai sekarang. Alimhu tafsir, yakni alimhu ta'wil wa faqihhu fiddin, dan fakihkanlah, pahamkanlah dia dalam ilmu-ilmu agama.
Akhirnya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadi rujukan umat pada masanya sampai saat ini. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, adalah hukuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, ketika dirinya Yumari suka mendebat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, haruma alaihi ilman katsira, maka Allah Subhanahu wa taala tunda, Allah Subhanahu wa taala haramkan terhadap dirinya ilmu yang bermanfaat. Ikhwatal aizza rahimanallah wa iyyakum. Kemudian Abu Salamah mengakui kejadian tersebut. Fayaqulu arrafaqtu bibni Abbas la usibtu minhu ilman. Seandainya aku dahulu bersama Ibnu Abbas, seandainya aku dahulu menurut ilmu benar-benar bersama dengan Abdullah Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, merupakan keluarga Nabi SAW, maka tentu aku akan mendapatkan faedah ilmu tersebut. Ikhwatan aizah rahmanullah wa iyyakum, kadang didapatkan sebagian kita mempertanyakan hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang kemungkinan besar tidak terjadi. Kalau ulama-ulama turas, ulama-ulama terdahulu, kalau kita lihat di literasi kitab-kitab terdahulu, kita dapatkan kitab fikih bagaimana hukumnya apabila seandainya di sini bukan mengandikan sesuatu yang sudah terjadi, kalau itu dilarang dalam agama. Seandainya dulu saya nggak begini begitu, maka nggak akan terjadi kejadian semacam ini. Akan tapi idza di sini syartiyah, bukanlah pengandaian dari sesuatu yang pernah terjadi dan menyesalinya. Kalau tersebut dikatakan dalam hadis, katakan qadarullah wa syaa ma fa'al. Allah yang telah menakdirkan, Allah yang maha berkehendak. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab turas, kitab-kitab ulama terdahulu, kita dapatkan permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Akan tapi ini dengan analisa, dengan ijtihad, dengan kesungguhan yang nyata. Misalkan apa hukumnya apabila seseorang misalkan sholat akan tetapi dirinya membawa sesuatu yang najis. Mungkin terdahulu belum terpikirkan hal semacam ini. Ternyata di masa modern sekarang Pak, di masa kita sekarang ini terjadi. Apa itu? Kita membawa anak kita sholat, masih balita, umur 2 tahun, ke masjid. Pakai apa Pak? Anak kita umur 2 tahun ke masjid, ikut sholat jamaah. Pakai apa? Pampers, pakai popok, pakai yang pampers tahan air. Ketika dia pipis di situ, airnya kemana-mana nggak Pak? Keluar nggak? Enggak. Nah ini dahulu pernah diceritakan, pernah dibahas para ulama ahli fikih terdahulu. Hal semacam ini bukan pengandaian, bukan di luar nalar, akan tapi mungkin pernah terjadi di masanya. Akan tapi hal tersebut dengan analisa yang sangat mendalam dan cermat oleh para ulama terdahulu. Sekarang kita mengalaminya, bawa anak kita ke masjid, umur 2 tahun, umur 1 tahun, masih pakai pampers, kita gendong anak kita, agar bisa ikut sholat berjamaah, bisa mendengarkan bacaan imam bersama kita. Kemudian yang dipertanyakan, apa hukumnya ketika membawa anak kita, padahal mungkin dia sudah pipis di pampers tersebut, padahal dia sudah mengeluarkan najis dari pampers tersebut. Ada ulama mengatakan diharapkan jangan. Ada ulama yang lain mengatakan tidak mengapa apabila najis tersebut tidak menyebar, tidak menyebar pada tempat sholat maupun baju sholat yang kita kenakan. Ikhwatal aizah rahmanullah wa iyyakum, begitu juga seorang wanita yang haid, dikatakan apa hukumnya wanita haid ikut i'tikaf di masjid? Apa hukumnya wanita haid kalau sekarang ikut kajian di masjid? Apa hukumnya Pak? Dahulu nggak boleh, dijawab para ulama. Kenapa? Belum ada teknologi untuk membersihkan darah haidnya tersebut. Belum ada teknologi untuk bisa menyerap darah yang keluar dari wanita tersebut. Dahulu dikatakan jangan, nggak boleh, khawatir najisnya kemana-mana. Akan tapi sekarang alhamdulillah perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan peradaban bisa diatasi masalah tersebut, maka dibolehkan bagi wanita untuk i'tikaf di masjid, bagi wanita untuk bisa ikut kajian di masjid, bagi wanita untuk bisa membaca Al-Quran. Sudah kita bahas di pembahasan yang lalu.
hukum wanita haid membaca Al-Quran. Dibolehkan kata ulama dengan catatan ya memegang mushaf tersebut dengan menggunakan hail, menggunakan alas tangan. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, maka suatu hal yang tercela dikatakan para ulama fatawalidu as'ilah li'ighali fiha musyaratil mira au matmum, adalah suatu hal yang tercela apabila pertanyaannya itu ya beranak pinak ya dengan sesuatu yang kemungkinan besar tidak akan pernah terjadi. Ya, ada seorang dahulu bertanya kepada seorang tabi'in, wahai syekh, wahai ulama, wahai imam, apa hukumnya ya atau bagaimana arah kiblatnya ketika dirinya berada di atas Ka'bah? Kemana Pak kiblatnya? Nah, kalau kita sudah jelas ngadep ke Ka'bah, di samping bisa ngadep ke Ka'bah ya, di sekitarnya bisa ngadep ke Ka'bah. Bagaimana hukumnya kalau orangnya di atas Ka'bah? Kemana dia sholat Pak? Ke bawah? Ya. Kemana hukumnya? Marah syekhnya. Pernah nggak kamu naik ke Ka'bah? Belum pernah syekh. Ya, masuk pernah? Nggak pernah. Ya udah nggak usah tanya yang aneh-aneh. Nah ini maksudnya. Nggak ada faedahnya. Ya, dalam Al-Quran disebutkan. Kita membaca surat Al-Kahfi Pak. Disebutkan di sana. Ada berapa Al-Kahfi itu Pak? Ada berapa anggotanya? 6 atau 7 atau 8 atau 9? Ada berapa Pak? Ya. Sampai disebutkan. Kenapa? Karena orang ya rame membicarakan hal tersebut. Ya, gontok-gontokan bicarakan hal tersebut. Ada dikatakan 6 bersama peliharaannya, bersama anjingnya, 7 bersama anjingnya, 8 bersama anjingnya, dan seterusnya. Lalu kalau sudah dapat Pak, apa hikmahnya? Apa faedahnya? Apa inti dan esensinya? Ya, Ashabul Kahfi misalkan dapat 7 bersama hewan piaraannya. Yang ini mengatakan 6 bersama hewan piaraannya. Terus apa hikmahnya? Nggak ada hikmahnya. Ya, nggak ada hikmahnya. Nggak ada hal yang urgent yang perlu dibahas. Kadang-kadang seperti itu. Ya, ini bahas seperti ini ya sampai berlarut-larut. Ya, nggak ada faedahnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau saya berbicara, ya kalau saya sharing bersama ahli ilmu, saya menang, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Yang dibicarakan hal ilmiah, ada dasarnya, ada dalilnya, ada datanya yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau saya ngobrol sama orang yang, mohon maaf, jahil, kata Imam Syafi'i, saya ngobrol bersama orang yang bodoh, maka saya kalah. Kenapa? Dalilnya apa Pak? Pokoknya, ya sudah selesai, ya permasalahannya selesai. Kata penulis rahimahullah taala, ya beliau adalah salah seorang murid dari ulama besar, ya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan ketika ada kejadian pesawat jatuh, kemudian ya pesawat jatuh Pak, di Gunung Salak misalkan, ditemukan ada korban yang ditemukan, ada korban tidak ditemukan. Ya, ada korban dulu ya jatuh di Kerawang di perairan, ada yang ditemukan cuma tangannya saja, ada cuma kepalanya saja. Nah, ditanyakan ketika membahas Kitabul Aqidah, wahai Syekh, lalu bagaimana malaikat akan mendatangi orang tersebut? Apa yang didatangi Pak? Ya, kepalanya saja, tangannya saja, kakinya saja, atau apanya Pak yang didatangi? Nah, ditanyakan ke Syekh Utsaimin, wahai Syekh, kalau misalkan pesawat jatuh, ya terbelah atau korban mutilasi Pak, yang ini ditanam di sini misalkan di Pama, yang ini ditanam di Jobset Kalimantan, yang ini ditanam di Jobset Palembang, ya ketemunya di Kalimalang misalkan tangannya doang misalkan, yang didatangi malaikat siapa Pak? Nah ini marah Syekh Utsaimin, ngapain tanya yang nggak ada faedahnya, nggak perlu. Ya sudah jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran bahwasanya wa kadzalika 'ala Allah yasir, bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan ke bentuk asalnya, untuk membangkitkan ke bentuk asalnya, bentuk utuhnya, amatlah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak di hari akhir, kelak di hari kebangkitan atau di kuburnya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ke bentuk aslinya. Ikhwatul aizah rahimanallahu wa iyyakum. Maka inilah yang diharapkan dari seorang penuntut ilmu ketika di hadapan syekhnya. Tujuannya bukan untuk mengetes syekhnya, tujuannya bukan untuk membanggakan diri saya ya lebih daripada dia. Dikatakan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, man talabal ilmi liyumari bihi al ulama, ya siapa yang menuntut ilmu tujuannya agar disejajarkan dengan ulama,
Ana rojul wa antar rojul. Saya laki-laki, kamu juga laki-laki. Ayo kita debat. Ya, saya laki-laki, kamu juga laki-laki. Ya, ayo kita adu jotos. Ya, siapa yang menuntut ilmu tujuannya mendebat ulama. Waliyumari bihi sufaha. Ya, tujuannya adalah untuk ya debat kusir dengan orang-orang yang bodoh. Lam yarih raihatal jannah. Kata Nabi SAW, tidak akan mencium baunya surga. Maka ikhwatul aizah rahimanallah wa iyyakum, merupakan adab kita kepada guru kita, adab kita kepada para ulama ketika kita berbicara dengan mereka ya dengan lemah lembut, dengan sopannya. Seperti guru-guru kita ketika mengajarkan kepada kita. Begitu juga ketika ada kesalahan, merupakan suatu hal yang disayangi oleh guru kita, ya, merupakan hakul muslim alal muslim khamsah. Haknya seorang muslim kepada muslim yang lain 5. Apa itu? Idastansohaka fansohlah. Kalau dia butuh nasihat, guru kita tergelincir misalkan, guru kita jatuh dalam kesalahan, ingatkan, ya, berikan tazkirah kepada beliau. Wahai Syekh, mohon maaf, sepertinya hadis riwayat Imam Muslim tadi seperti ini Syekh. Ya, apakah betul? Oh, dicek ternyata betul. Alhamdulillah. Ya, jadi bukan menggurui, ya, bukan sifatnya mengajari. Akan tapi ya, kita memberikan saran kepada guru kita, mengarahkan guru kita dengan metode seolah-olah kita yang bertanya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, inilah yang bisa kita sampaikan ketika kita dihadapkan syekh kita, guru kita, diharapkan kita ingin mendapatkan faedah ilmu. Bukan untuk mendebatnya, bukan untuk mengetesnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan kita di siang hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.